Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Sekalipun kita tidak bertemu secara langsung Bapak Ibu, tetapi kita boleh tetap memuji Tuhan. Amin. Itu yang paling penting di dalam hidup ini. Haleluya, memuliakan nama Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu Saudara, mari kita persiapkan hati kita rendahkan hati kita untuk menerima kuasa Tuhan, untuk menerima lawatan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baiklah, mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa di sorga. Hingga pada saat ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kami Tuhan nafas kehidupan. Untuk kami Tuhan Yesus dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan. Baik kami yang ada di gereja. Baik jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah. Ataupun di dalam perjalanan Tuhan. Bahkan semua orang yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan Yesus. Boleh merasakan kasih-Mu yang besar Tuhan dalam kehidupan kami semua Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika kami memuji-Mu Tuhan Yesus, kekuatan yang baru akan kami rasakan Bapa. Ketika kami menyembah nama-Mu Tuhan, menyebut nama-Mu yang maha kuasa, maka keajaiban akan terjadi ya Tuhan. Karena di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, kuasa yang besar dapat terjadi Tuhan. Engkau Allah yang ajaib ya Tuhan. Ketika kami Tuhan mengikut Engkau Tuhan Yesus, mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan, maka keajaiban-keajaiban akan kami rasakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami mengikuti Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini Tuhan Yesus, ibadah yang kami lakukan ini Tuhan Yesus, kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah jiwa kami. Inilah hati kami Tuhan Yesus. Kami mau arahkan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Tanpa Roh Tuhan kita tak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Roh Tuhan kita tidak akan kuat. Bersama Tuhan kita pasti bisa melewati segala situasi. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Sama-sama katakan, jiwaku tenang bersamamu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Engkaulah damai kami Tuhan. Jiwaku
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi, katakan pujian ini dengan lembut dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kami buka hati kami, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Kami buka hati kami, ku buka hati. Amin. Kami buka hati kami Tuhan, kami berserah Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Mari berseru kepada Tuhan. Engkau Yesus Raja, Engkaulah Raja kami. Engkau yang berkuasa, Roh-Mu yang hidup pulihkan kami. Haleluya. Yesus, Yesus Raja kami, Yesus yang termulia. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang ajaib Tuhan, Kau berkuasa di hati kami, Kau berkuasa di pikiran kami. Haleluya. Yesus, Kaulah segalanya. Hosana bagimu, Hosana bagimu Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang ajaib Tuhan. Kaulah Tuhan kami. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kaulah Tuhan kami. Kau pengharapan kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya
percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya lagu kepadamu, ya lagu kepadamu, ya lagu. Kaulah Tuhan Yesus yang menjadi pengharapan kami. Kami hanya percaya hanya kepadamu Tuhan. Tidak ada yang kami percayai selain Engkau ya Bapa di sorga. Dan kami Tuhan Yesus sangat merindukan lawatan-Mu benar-benar dinyatakan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memuji, memuliakan Engkau Tuhan, bersorak-sorak Tuhan Yesus, bertepuk tangan Tuhan, melompat sebab Engkau baik. Di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Yang sama-sama orang percaya kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, kita akan bersorak memuji Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, ya, mungkin ada yang sedih, mungkin ada yang merasa cemas, mungkin ada yang merasa khawatir, tapi kita harus tetap katakan bahwa Allah itu baik. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita katakan pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya, mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Hilangkan semua kesedihan dalam hatimu. Katakan, Tuhan baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, amin. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Amin. Sekali lagi, lebih sungguh lagi. Nah itu
Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu. Yesusku luar biasa. 1, 2, 3 iya. Yesusku luar biasa. Wah kurang kuat. Sekali lagi. Amin. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yes, puji Tuhan. Dia sungguh luar biasa. Ketika kita mengatakan itu, maka dia benar-benar bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Hanya dialah milik kita di surga. Sekalipun sekarang ini sulit, tapi ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Mari kita sama-sama katakan, Allah sumber kuatku. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Di surga. Amin. Tiada yang kumiliki di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Hanya Yesus milik kita di surga. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang kumiliki di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, yeah. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. 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 Yes, sungguh luar biasa pujian ini. Allah kita, sumber kuat kita. Amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itulah kekuatan bagi tubuh kita, bagi rohani kita. Untuk kita boleh tetap kuat menjalani kehidupan kita hari demi hari. Biarpun ada tantangan, tetapi kalau ada firman Tuhan dalam hati kita, dalam pikiran kita, maka kita akan tetap teguh berdiri dalam kasih Kristus. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian. Ku yakin saat Kau berfirman, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya, Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mungkin mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan serahkan kepada Bapak Gembala Sidang kami, Pendeta Henry Wilson Silaban. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa di surga, siang ini Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu pertolongan. Kami rindu perlindungan. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan. Kami butuh kasih-Mu. Kami butuh damai-Mu. Kami butuh berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dalam menjalani hari-hari hidup kami. Karena hanya Engkau-lah yang berkuasa, yang sanggup menolong kami, melindungi kami Tuhan. Karenanya kami buka hati kami. Kami buka telinga kami untuk firman. Lembutkan hati kami untuk menyambut sabda-Mu Tuhan. Ajar kami menerimanya, mempercayainya, dan melakukannya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan karena sampai hari ini Tuhan masih melindungi kita, memelihara dan menyertai kita oleh karena kasih-Nya, anugerah-Nya yang besar dan ajaib bagi kita. Firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini dari Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yesaya 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukanlah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab padamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu. Saya ulangi, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saya akan baca dari
Saya akan baca dari World English Bible. Isaiah chapter 26 verse 1 to 4. In that day, this song will be sung in the land of Judah. We have a strong city. God appoints salvation for walls and backwalks. Open the gates that the righteous nation may enter. The one which keeps faith. You will keep whoever mind is steadfast in perfect peace, because he trusts in you. Trust in Yahweh forever, for in Yahweh is an everlasting rock. Tema kita hari ini adalah iman yang teguh. Our theme today is steady faith. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keraguan, kebimbangan adalah musuh utama dari iman. Doubting, wavering is the main enemy of our faith. Ketika Petrus meminta kepada Yesus untuk berjalan di atas air, ketika mereka sedang berlayar dari Kapernaum ke seberang, lalu Petrus meminta kepada Yesus supaya dia boleh berjalan di atas air. Lalu Yesus bilang, ayo berjalanlah. Kemudian Petrus jalan. Tetapi ketika matanya mulai beralih dari Yesus kepada gelombang, kemudian dia menjadi takut. Dan ketika dia takut, ketika dia bimbang, kemudian dia tenggelam. Akibat dari kebimbangannya. When Peter asked Jesus to command him to walk in the water, so Jesus said, come on. So Peter get out of the boat and walk in the water. But when he saw the strong wind, he was afraid and started to sinking. And he cried out, Jesus, help me. And Jesus stretched out his hand to Peter and catch him. Jesus said, what a little faith of you. Why are you doubt? Mengapa engkau bimbang? Sekali lagi kebimbangan. Keraguan-raguan adalah musuh dari iman. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Yakobus berkata bahwa orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang terombang-ambing. Orang yang bimbang tidak akan menerima apapun dari Tuhan. Dan orang yang bimbang tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. The doubting, the wavering man is like a wave of a sea, driven by wind and tossed. The doubting man, the doubting people never receive anything from the Lord. And never stable in all his life, in all his ways. Mengapa? Why? Sebab orang yang bimbang, nah orang yang tidak punya pendirian, tidak punya keteguhan, dia dapat diombang-ambingkan oleh apapun. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa iman itu? Nah, iman berdasarkan Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, penglihatan batinia yang jauh menembus ruang dan dimensi. Kenyataan dan kepastian dari apa yang belum kita lihat dan alami.
Faith is the substance of things we hope for, the evidence of things not seen. Faith is the substance of things we hope for, the evidence of things not seen. Barnak berkata, iman adalah mengenal Yesus dengan tepat dan dengan tidak salah. Barnak said, faith is to know Jesus rightly and incorrectly. Saudara-saudara, bahwa iman itu tidak boleh didasarkan atas pengetahuan. Iman itu tidak boleh didasarkan atas pengalaman. Iman tidak boleh didasarkan atas situasi. Tetapi iman harus didasarkan atas firman Allah. Atas apa, saudara? Firman Allah. Haleluya. Faith cannot base on the knowledge, on experience, on situation, but faith have to base on the Word of God. Iman harus didasarkan, harus dibangun di atas firman. Amin, saudara? Amin, saudara? Jadi jangan pernah bangun imanmu atas otakmu. Jangan pernah bangun imanmu atas pengalamanmu. Jangan pernah bangun imanmu di atas cerita orang. Tapi bangunlah imanmu atas firman Allah. Haleluya. Abraham did not waver in the unbelief about the promise of God, but strengthened in faith, giving glory to God. Abraham grew strength through faith, giving glory to God. Even though there is no base to hope, but Abraham still have faith in God. Abraham still have faith in the Word of God. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, lalu bagaimana supaya kita mempunyai iman yang teguh? Bagaimana supaya kita mempunyai iman yang kokoh? How to get the steady faith, the constantly faith. Bagaimana untuk memperoleh iman yang kokoh, iman yang teguh, iman yang tidak goyang? Pertama, saudara, berdoa. Berdoa dan berpuasa. Dalam Lukas 17 ayat 5, ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa bila orang bersalah kepadamu, berapa kali pun dalam sehari, dan dia datang kepadamu mengaku salah dan minta maaf, maka engkau harus mengampuninya. Ini jawaban atas pertanyaan Petrus, pertanyaan murid-murid, berapa kalikah kami harus mengampuni seseorang? Mereka berpikir cukup 7 kali, tapi Yesus bilang 70 kali 7 kali. Artinya bahwa kita harus selalu punya hati untuk mengampuni. Maka murid-murid berkata karena merasa bahwa iman mereka belum sampai ke tingkat itu, lalu mereka berkata, Tuhan, tambahkanlah iman kami dalam bentuk doa. The first step to get the steady faith is pray and fasting. The apostle say, make our faith stronger. Increase our faith. Ini adalah doa mereka kepada Tuhan supaya iman mereka ditambah. Siapa yang nambah? Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Saudara-saudara, ayah penderita epilepsi berteriak kepada Tuhan. Ketika Yesus berkata, apakah engkau percaya? Dia bilang, aku percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya ini.
The boy's father shouted, I do have faith. Please help me to have even more faith. The child of the father shouted with tears, I believe, help me, help my unbelief. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ketika Petrus tenggelam, ketika dia jalan di atas air, lalu dia berteriak kepada Tuhan, Yesus tolonglah aku. Lalu Tuhan menolongnya. Yesus bilang, engkau orang yang punya iman yang kecil. Tapi Petrus berteriak. Kemudian Tuhan mengulurkan tangannya. Dan selamatlah dia dari kebinasaan. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana untuk memperoleh iman yang teguh, iman yang kokoh. Pertama tadi berdoa. Yang kedua, baca firman. Apa? Yang pertama tadi apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar berdoa. Bukan karena jadwal doa hari Rabu, hari Sabtu lalu kita berdoa. Tapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Seperti orang tua si anak yang menderita epilepsi ini. Dia sungguh-sungguh berteriak dengan air mata. Memohon kepada Tuhan, memohon belas kasihan. Lalu yang kedua baca firman. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 3. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang mendengar, yang membaca firman Allah. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan mentaati firman Allah. Saudara-saudara, dari mana datangnya iman? Paulus berkata dalam Roma pasal 10 ayat 17, bahwa iman datang dari mendengar firman Allah. Iman datang dari mendengar firman Allah. Faith come by hearing the word. Hearing the word of God. Saudara-saudara, dalam terjemahan yang lain disebutkan, dalam New International Version disebutkan apa? Faith comes by what is heard. Faith comes by the heard of the word. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, iman datang dengan mendengar, dari pendengaran akan firman Allah. Saudara-saudara, dari membaca firman Allah. Maka jika engkau ingin imanmu menjadi kuat dan kokoh, baca firman Allah. Apa saudara-saudara? Baca apa saudara-saudara? Baca firman Allah. Bacaan utama kita dalam kehidupan kita haruslah firman Allah. The main reading of us must be the word of God. Saudara-saudara, bukan tidak boleh baca surat kabar, boleh. Bukan tidak boleh baca internet, boleh. Tetapi yang menjadi bacaan utama kita, supaya iman kita kuat dalam menghadapi kehidupan seperti sekarang ini, baca firman Allah. Apa? Dengar firman Allah, dengar kabar baik. Apa saudara-saudara? Jangan hanya dengar kabar buruk. Kabar buruk itu menakutkan, tapi firman Allah menguatkan. Amin saudara. Amin saudara. Amin saudara. Maka jangan hanya suka nonton sinetron. Sinetron tidak menguatkan iman. Anda boleh menangis melihat sinetron, tapi tidak ada pengaruhnya untuk imanmu. Betulkah? Betulkah? Hal yang utama yang harus kita dengar haruslah firman Allah. Hal yang utama yang harus kita baca haruslah firman Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Firman Allah harus menjadi bacaan utama kita setiap hari. Ada amin saudara? Kalau saya mau tanya, berapa kali saudara makan satu hari supaya sehat dan kuat? Berapa kali? Sudah cukup satu kali? Sudah cukup setengah kali? Berapa kali? 3 kali makan makanan yang bergizi supaya sehat, supaya tubuhmu imun terhadap corona. Saudara-saudara dikasih Tuhan, menu utama kita setiap hari sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, haruslah firman Allah. Karena firman Allah akan menguatkan iman kita, dan iman kita akan menambah imun kita terhadap segala penyakit. Amin. Percaya? Haleluya. Kalau percaya baca firman Allah. Dengar firman Allah. Haleluya. Yang ketiga saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan supaya iman kita menjadi teguh? Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Salah satu buah dari Roh Kudus adalah iman. Dalam terjemahan King James Version dan World English Bible disebutkan bahwa iman adalah buah ketujuh dari Roh Kudus. Buah ketujuh dari Roh Kudus. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, iman kita akan bertumbuh jika Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Bukan hanya sekali dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus tiap-tiap hari, bahkan tiap-tiap saat. Jangan kita berteriak-teriak hanya kepada hari Pentakosta. Jangan kita cari Roh Kudus 10 malam saja. Padahal 1 tahun ada berapa hari? Berapa hari? Berapa hari? 365 hari. Jika kita hanya dipenuhi Roh Kudus 10 malam, 10 hari, maka 365 hari kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, iman kita akan menjadi kuat, kokoh, jika kita dipenuhi Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keempat, saudara-saudara, bagaimana supaya iman kita kokoh, iman kita kuat, menghadapi segala tantangan, menghadapi segala cobaan, menghadapi segala pancaroba kehidupan. Lakukan firman Allah. Tidak hanya membaca. Apa? Apa? Tidak hanya mendengar. Apa saudara-saudara? Tetapi kalau sudah membaca, sudah mendengar, sudah tahu, lakukan, praktekkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, dengan melakukan firman Allah, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupanmu, kuasa Allah akan dinyatakan, pertolongan akan datang, berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupanmu. Percaya? Percaya? Lakukan, jangan hanya baca, jangan hanya dengar, tetapi lakukan. Do the word and the miracle will happen. The crippled man beside the Bethesda pool hear the word of God. Jesus said, pick up your mat and walk. Angkat tempat tidurmu dan berjalan. Saudara-saudara, dia sudah dengar. Apa dia dengar? Kata-kata Yesus. Apa? Siapa yang dengar? Orang lumpuh itu mendengar perintah dari Yesus. Bangkit, angkat tempat tidurmu. Padahal dia lumpuh, tapi dia sudah dengar. Dia tidak cukup hanya mendengar, kemudian dia langsung bangkit, bertindak dengan iman,
lalu berjalan. Saudara-saudara, mujizat akan terjadi ketika kita sudah mendengar firman Allah, kita membacanya, kemudian kita melakukannya, maka pada saat kita melakukan, mujizat pun akan terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hear the word, reading the word, do the word of God, and the miracle will happen to you. Hear the word, read the word, do the word every day, so the miracle will happen to you. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, ada 4 langkah yang harus kita lakukan supaya iman kita menjadi kuat. 4 steps to get the steady faith. The first one, pray and fasting. The second, read, hear, and do the word. And the third one is filled by Holy Spirit. And the fourth one, do the word of God. So the miracle will happen to you. The protection will come to you. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, so apa hasil iman? Apa hasil iman? Apa hasil iman? What's the impact of the faith in our life? Apa dampak iman dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah pengampunan dosa. Saya mau bertanya, sudah berapa lama saudara menjadi orang percaya? Sudah berapa lama? Hei, yang di sana, udah berapa lama kau jadi orang percaya? Apakah engkau sudah hidup terus dalam kesucian tiap-tiap hari? Apakah engkau tidak pernah jatuh dalam dosa lagi? Apakah engkau tidak pernah bimbang lagi? Jika ya, Tuhan siap mengampunimu. Bila engkau percaya, yang pertama dampak dari iman adalah pengampunan. The first one of the impact of the faith is the forgiveness of sin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dalam Matius pasal 9 ayat 2, Markus pasal 2 ayat 1 sampai 5, disebutkan, hei anakku, dosamu sudah diampuni. Kira-kira apa yang terjadi ketika dosamu diampuni Tuhan? Apa yang terjadi dalam hidupmu, dalam hatimu ketika dosamu diampuni oleh Tuhan? Apa yang terjadi? Apa yang engkau rasakan? Damai. Ketika Tuhan mengampuni dosa kita, hati kita penuh dengan kedamaian. Karena kita sudah diampuni. Dosa kita sudah dibuang. Dosa kita sudah dilemparkan dalam tubir laut. Dan tidak diperhitungkan lagi. Tidak diingat-ingat lagi. Your sins are forgiven. Kata Yesus, betapa senangnya orang lumpuh ini mendengar kata-kata itu. Yang kedua, apa dampak dari iman? What's the impact of the faith? The second one is salvation, keselamatan and healing. Salvation and healing, keselamatan dan kesembuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, dalam terjemahan Indonesia disebut ada keselamatan, tapi dalam terjemahan bahasa Inggris disebut kesembuhan. Kepada wanita yang menderita pendarahan 12 tahun, Yesus katakan, dosamu sudah diampuni. Sembuhlah. Kepada si lumpuh yang digotong oleh 4 orang, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Dalam pemahaman bahwa keselamatan sudah terjadi bagi dia. Kesembuhan terjadi bagi dia. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, keselamatan datang oleh iman. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 disebutkan,
bahwa engkau diselamatkan bukan karena kebaikanmu, bukan karena amalmu, bukan karena keperbuatanmu. Kemudian dalam 1 Petrus pasal 2 disebutkan bahwa engkau diselamatkan, engkau ditebus bukan dengan emas dan perak, bukan dengan uang, tapi oleh anugerah Allah melalui darah Yesus Kristus. Ketika kita mengakui dosa kita, maka kita diampuni dan diselamatkan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, apa dampak dari iman, apa hasil dari iman? Tadi saudara sudah sebut apa? Apa tadi? Ada damai sejahtera. Perfect peace. Dalam Yesaya 26 ayat 3 itu disebutkan ada damai sejahtera yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai. Damai yang sejati. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mungkin orang berpikir bahwa damai itu bisa diperoleh dengan uang. Damai bisa diperoleh dengan pesta-pesta. Mungkin orang mabuk merasa dia damai. Tapi tahukah saudara, ketika mabuknya selesai, maka kembalilah dia khawatir. Damai yang sejati dihasilkan oleh iman. Apa saudara? Apa saudara? Damai yang sejati datang dari Tuhan. Damai yang diberinya sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Haleluya. Don't worry, just believe. Jangan khawatir, tapi percayalah, maka engkau akan tenang. Amin. Amin. Hari-hari ini kita ditakutkan oleh apa? Dunia ditakutkan oleh apa? Kita didiamkan oleh apa? Orang tua bilang, jangan keluar-keluar. Tetap saja keluar. Betul anak-anak muda? Betul anak-anak muda? Capek mamanya bapaknya bilang, jangan keluar anakku. Ada perampok di luar. Sudah larut malam, gak apa-apa mak, bentar aja. Kita gak mau dengar. Tapi ketika si corona datang, diam. Katanya, Anda diam. Aneh, anak-anak muda ini. Harus corona yang memerintahkan diam. Lalu diam di rumah, gak pergi kemana-mana. Sebaliknya dia bilang sama bapaknya begini, Pak apa? Jangan pergi-pergi dong. Loh kenapa? Ada corona di luar. Ya gak apa-apalah, corona juga ada kok di luar. Bapak pergikan hanya untuk kunjung sebentar, berdoa sebentar, gak kemana-mana, gak keluyuran. Iman akan menghasilkan apa? Damai sejahtera. Faith give us perfect peace. Haleluya. Yang keempat saudara, apa hasil iman? Impact of the faith. Dalam Yesaya 26 ayat 1b, dalam Holy Bible itu disebut perlindungan. Tadi ada nyanyian kita, kaulah perlindunganku ya? Enggak. Ada tadi? Enggak ada? Ada? Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman itu menghasilkan perlindungan bagi kita. Faith produce protection for us. Maka jika kita percaya, ada perlindungan bagi kita. Siapa perlindungan kita? Siapa perlindungan kita? Kaulah perlindunganku,
keselamatanku. Siapa? Siapa? Our city is protected. The Lord is our fortress. He give us a secure peace. Haleluya. Yang kelima, saudara, apa hasil iman itu? Kekuatan. Strength. Haleluya. Dalam Yesaya pasal yang ke-26 dalam King James Version disebutkan apa, saudara? Bahwa dialah kekuatan kita. He is our strength. Dia adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Yosafat berkata begini kepada Tuhan ketika dia mau diserang oleh Sanherib. Lalu dia datang kepada Tuhan, dia katakan, kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk menghadapi Sanherib dan tentaranya. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, tapi mata kami tertuju kepadamu. Karena apa? Karena dialah kekuatan kita. Yang berikut, saudara-saudara, apa hasil dari iman untuk kita yang beriman? Kemenangan, victory, victory, kemenangan. Apa, saudara? Apa, saudara? Kemenangan. Haleluya. Menang dengan apa? Menang dengan apa? Siapa musuh kita? Musuh kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang berkeliling kemana-mana untuk mencari orang yang lemah imannya. Mencari siapa? Mencari siapa? Maka jangan sampai amat lemah imanmu. Baca, dengar firman, lakukan, berdoa, berpuasa, maka imanmu akan menjadi kuat dan engkau tidak menjadi sasaran empuk dari kuasa kegelapan. Kita akan menang bersama dengan Yesus. Amin. Kita akan menang bersama dengan Yesus. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapakah? Siapakah? Tidak. Tidak ada. Karena Kristus adalah pemenang. Maka dia sudah mengalahkan kematian, saudara-saudara. Haleluya. Mengapa kita menang? Karena Tuhan ada di pihak kita. Mengapa kita menang? Karena Tuhan berperang bagi kita. God fight for us. Lord fight for us. Tuhan berperang untuk kita. Tuhan ada di pihak kita. Maka kita hidup berkemenangan. Karena Tuhan ada di pihak kita. Karena Tuhan berperang bersama dengan kita. Karena Tuhan melindungi kita. Karena Tuhan menyertai kita. Yang terakhir, saudara-saudara, apa hasil iman? What's the impact of faith? Yang terakhir adalah mujizat. Mujizat. Apa, saudara? Miracles. Apa? Apa? Miracles. Apa? Mujizat, mujizat. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kesembuhan apa? Jika kita percaya, maka kalau kita sakit kita akan sembuh dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Tuhan menyembuhkan hamba perwira Kapernaum. Dia katakan, let it be done to you according to your faith. Jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Let it be done for you according to your faith. Jadi iman kita itu yang menentukan kita akan mengalami mujizat atau tidak. Iman yang apa? Iman yang apa?
Iman yang teguh. Iman yang goyang tidak mendapat apapun dari Tuhan. Harus iman yang teguh. Katakan iman yang teguh. Katakan iman yang kokoh. Katakan iman yang kuat. Aku mau iman yang kuat. Aku mau iman yang kokoh. Maka aku hidup berkemenangan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan. Ketika kita percaya, mujizat itu, ketika kita berdoa, mujizat itu, maka berdoalah. Percayalah, maka mujizat akan terjadi. Mujizat itu akan membuat yang mustahil menjadi mungkin. Faith make the impossible thing to be possible thing. Amin. Iman mengubah perkara-perkara yang mustahil menjadi mungkin. Sebab apa? There is nothing impossible for God. And there is nothing impossible for the believer. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Amin. Itu firman Allah. Itu janji Allah. Bahwa ketika kita percaya, maka kita boleh berkata katanya kepada gunung pindah, maka gunung akan pindah. Amin. Haleluya. Tapi rasanya kita tidak perlu pindahkan Gunung Sebaya ke Medan. Perlu? Nanti saudara ketakutan. Kalau dia batuk-batuk, saudara menjadi takut. Amin. Amin. Haleluya. Apa yang perlu kita pindahkan? Corona, apa lagi? Persoalan-persoalan, apa lagi? Keraguan-raguan, sebab keraguan-raguan adalah musuh dari iman kita. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, berikut ada beberapa pernyataan iman. Apa? The statement of faith. Haleluya. Gracia Epipania membuat pernyataan melalui nyanyian. Walau aku tidak dapat melihat segala sesuatu yang ada, namun hatiku tetap percaya kepadamu. Even though I can't see anything, but I still believe in you. Said Gracie Epipania. Edward Chen berkata, saat aku tak melihat jalanmu dalam nyanyiannya, saat aku tidak mengerti rencanamu, namun hatiku tetap percaya kepadamu. When I can't see your way, but I still believe in you, Lord. Dan Niko Nutura Harjo menyanyi, sekalipun aku dalam lembah kekelam, aku tidak takut bahaya, karena aku percaya kepadamu. Ini dikutip dari Mazmur 23 ayat 4. Niko Nutura Harjo quoted from the Psalm 23 verse 4. Even though I walk in the valley of the shadow of the dead, I will fear no evil, for you are with me. Dan Maria Sandi berkata, oh tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ketika aku percaya, ketika aku berdoa, mujizat-Mu nyata. Your power is unlimited, God. When I believe, when I pray, the miracle happen. Dan Yosafat berkata, kami tidak mempunyai kekuatan apapun Tuhan untuk menghadapi persoalan kehidupan. Namun mata kami tertuju kepadamu. We don't know what to do, Lord. But our eyes on you. Sadrak Mesah Abednego berkata, seandainya Tuhan tidak melepaskan kami pun dari tangan-Mu, Nebukadnezar, namun kami tidak akan menyembah Allah-Mu.
kami akan tetap percaya dan melayani Tuhan. If our God whom we serving exists, is able to rescue us from the furnace of blazing power and rescue us. But if not, let it be known to you, O King, that we don't serve your gods. Apa pernyataan iman kita, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya dalam menghadapi kehidupan, menghadapi persoalan corona? Apakah iman kita menjadi down? Apakah hati kita menjadi kecut? Kiranya kita tetap memelihara iman, menjaga iman kita, menambah iman kita dengan apa? Dengan berdoa, dengan berpuasa. Meneguhkan iman kita dengan apa? Dengan membaca, mendengar, melakukan firman Allah. Dengan apa? Dengan meminta Roh Kudus selalu memenuhi hati kita. Dan lakukan firman Allah. Maka kita akan terpelihara. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Mari percaya janji Tuhan. Mari percaya firman Allah. Pegang teguh firman Allah. Simpan firman Allah dalam hatimu. Renungkan siang dan malam. Dan lakukan tiap hari. Katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Engkau nyatakan dalam hidupku. Besar setiamu, nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu yang Kau janjikan ya Tuhan. Aku tetap percaya janji-Mu ajaib. Mungkin dalam kehidupanku ku berserah di dalam kekuatan. Katakan sekali lagi, sungguh besar setiamu Tuhan. Mari kita bangkit semua berdiri. Sungguh besar setiamu, nyatakan bagiku. Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya janji-Mu ajaib. Ukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan sekali lagi, ku percaya janji-Mu ajaib. Janji-Mu ajaib. Ukir dalam kehidupanku. Ku percaya di dalam kekuatan. Aku percaya dalam kekuatan-Mu. Percaya
Sekali lagi katakan, ku percaya janjimu ajaib. Janjimu ajaib. Dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan. Katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Berserah di dalam kekuatan. Katakan sekali lagi, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, ku percaya. Ku percaya. Katakan, ku percaya. Ku percaya. Haleluya. 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 Hanya Engkau yang kami percaya, Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Kami percaya kepadamu, ya Tuhan. Kami mengandalkan Engkau, Tuhan, dalam seluruh kehidupan kami, Bapa. Hanya Engkau yang dapat dipercaya. Engkau satu-satunya yang dapat diandalkan. Janji-Mu dapat dipercaya, Tuhan. Tidak ada di antara firman-Mu yang tidak digenapkan. Ketika kami percaya, 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 janji-Mu, firman-Mu, mujizat-Mu menjadi nyata, ya Tuhan. Percaya dalam kekuatan-Mu, ku percaya, ku percaya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami pencipta langit dan bumi, penguasa surga dan bumi. Hari ini kami telah mendengar firman-Mu, Tuhan. Supaya kami mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat. Bapa di surga, Roh Kudus, ajarlah kami berdoa. Ajar kami, Tuhan, berpuasa mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari wajah-Mu, Bapa. Supaya iman kami bertumbuh menjadi teguh, menjadi kuat. Terima kasih, Tuhan, ajar kami membaca firman-Mu. Ajar kami mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ajar kami mempraktekkan firman-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Maka firman-Mu akan digenapkan, iman kami akan dikuatkan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Roh Kudus, mari penuhi hati kami. Roh Kudus, mari pimpin hidup kami setiap hari, bahkan setiap saat. Karena iman adalah buah dari Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami mohon, ya Tuhan, tambahkan iman seluruh jemaat-Mu, seluruh pendengar firman-Mu dimanapun berada, yang sedang ikut ibadah, mendengarkan firman-Mu. Teguhkan hati mereka, teguhkan iman mereka dengan firman-Mu. Sehingga mereka tidak goyah dalam ujian yang panjang ini, ya Tuhan. Sehingga iman mereka tidak goyah ketika menghadapi situasi seperti sekarang, menghadapi COVID-19. Tetapi biarlah bersama dengan Tuhan kami akan tetap tenang dan tetap percaya kepada Tuhan. Maka mujizat-Mu akan nyata dalam hidup kami.
Perlindungan-Mu akan nyata dalam hidup kami. Pemeliharaanmu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapak terima kasih bila ada yang sakit di antara jemaat-Mu hari ini. Ulurkan tangan-Mu. Sembuhkan dalam nama Yesus. Bila ada yang imannya sedang goyah. Bila ada imannya yang sedang goyah. Bila ada imannya yang sedang down. Hari ini ketika mendengar firman-Mu, bangkitkan imannya di dalam nama Yesus. Bila sedang susah Tuhan, teguhkan iman mereka. Biarlah mereka bertambah teguh dalam Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan. Karena hanya dalam Engkau hidup kami aman dan tenang, terpelihara. Berkati seluruh umat-Mu dan seluruh pendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah hati mereka tenang, damai dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk Presiden kami Joko Widodo. Beri dia kesehatan, beri dia hikmat, beri dia kekuatan, beri dia wibawa dari surga untuk mengurus negeri kami Tuhan. Untuk menyelesaikan setiap persoalan yang sedang terjadi, terutama mengatasi pandemi corona ini Tuhan, pandemi COVID-19. Biarlah kami dapat keluar selekas mungkin dari situasi ini. Terima kasih Tuhan. Pelihara keluarganya. Engkau jamah juga Tuhan setiap menteri kabinetnya Bapa, supaya mereka bahu-membahu dalam menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Dalam nama Yesus. Jamah setiap gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia. Supaya semuanya memikirkan kepentingan rakyat, kenyamanan rakyat, kesejahteraan rakyat. Tidak ada yang memikirkan dirinya sendiri, kroninya sendiri, partainya sendiri. Karena negeri ini ada milik semua rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami sungguh percaya kepadamu. Kami sungguh mengandalkan Engkau. Karena Engkaulah yang dapat diandalkan. Engkau satu-satunya yang dapat dipercaya. Engkau satu-satunya yang dapat diandalkan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Engkau sudah mendengarkan doa kami. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita duduk saudara-saudara dan kita beri persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memelihara kita, melindungi kita. Mari kita beri ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati semua jemaat-Mu. Berkati semua pendengar firman Allah. Haleluya, haleluya. Ajar mereka bersyukur melalui persembahan untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sekalipun keuangan kita sudah menipis Bapak Ibu Saudara, di saat ini ingatlah bahwa pemberian itu berharga di mata Tuhan. Amin. Kita belajar untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Sambil menjalankan persembahan, kita mengangkat pujian kasih-Nya seperti sungai. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai.
Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu Covid, mengalir di waktu Covid, mengalir di waktu Corona. Kasih-Nya seperti sungai di hati. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu Covid, di waktu Corona, mengalir di waktu Covid, mengalir di waktu Corona. Kasih-Nya seperti sungai di hati, berkatnya seperti sungai di hati. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus yang memberkati kita, segala usaha dan pekerjaan kita dibuatnya berhasil. Amin. Haleluya. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita. Kita mengangkat pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Kami serahkan doa berkat dan penutup kepada Bapak Gembala Sidang kami. Kiranya Engkau memberkati aku melipat-lipat. Kami serahkan. Melindungi aku dari tanda malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di surga, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukalah hatimu, tadahkanlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka anugerahlah Bapa, kasih Yesus Kristus, dan perlindungan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Shalom. Shalom.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.